Ya, untuk analisis menggunakan two way ANOVA, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan data yang terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file ini ya, yang client 1607 data dan hasil. Nah, di sini nanti ada tabulasi data yang sudah saya buat. Nah, ini ya. Jadi ini ada dua set. Nah, ini untuk yang sebelum dan sesudah, ya ini ya. Ini sebelum dan sesudah, dan ini untuk yang perlakuan hari ya. Nah, ini untuk yang perlakuan hari. Seperti itu. Jadi datanya tadinya seperti ini. Nah, terus dibentuk menjadi vertikal seperti ini ya. Nah, menjadi vertikal seperti ini. Kemudian juga nanti di sini ada kodenya. Ini ya, ada kodenya. Nah, untuk perlakuan. Nah, ini untuk perlakuan kelompok sebelum sesudah. Jadi sebelum induksi itu kodenya 1, kemudian setelah induksi 6 hari kodenya 2. Dan untuk yang kelompok hari, jadi kode 1 itu adalah hari ke-1, kode 2 adalah hari ke-7, kemudian kode 3 hari ke-14. Dan untuk perlakuan nih ya, di sini ada 6 perlakuan. Nah, ini nanti tinggal diikuti saja kodenya seperti tadi ya, sama saja. Jadi contoh misal untuk yang K negatif kodenya 1, kemudian K uji 3 ya. K uji 3 itu kodenya 6. Nah, seperti itu. Kemudian setelah datanya seperti ini, kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30, namun ini akan sama saja di versi berapapun ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik variable view. Nah, kita kembali ke data Excel. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini kita copy dulu ini. Jadi ini adalah kode ya. Kode untuk penamaan variabel. Nah, ini kita copy. Di copy, di paste di name seperti ini. Kemudian untuk label kita copy yang ini copy, kita paste di label. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan juga untuk codingnya. Nah, untuk ini ya, jadi kelompok sebelum dan sesudah ini ini kan ada dua. Nah, untuk memasukkan kodenya seperti ini, jadi kita klik di value. Nah, karena ada dua, kita buat dua. Nah, 1, 2. Kemudian untuk label kita tinggal copy saja dari sini supaya cepat ya. Copy. Nah, ini ya, 1 untuk sebelum induksi, kemudian 2 untuk setelah induksi, kemudian oke. Nah, untuk perlakuan ya, untuk perlakuan, nah ini untuk perlakuan ada 6. Tinggal klik di sini, kemudian kita buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu masukkan labelnya ya. Nah, seperti ini supaya cepat. Oke, nah seperti itu ya untuk cara memasukkan kodenya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya buka data yang sudah selesai. Oh, tapi sebelumnya ini ya, jadi kalau misalkan ini sudah di coding semua, nah ini kita copy dulu dari sini. Nah, kita copy dulu yang sebelum dan sesudah. Kemudian masuk ke data view, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang hari, ini kita yang sini ya. Nah, ini yang hari itu yang ini. Nah, tinggal paste di sini. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kan belum di coding. Tinggal di coding saja. Saya bukakan untuk file yang sudah di coding.
Nah, kalau di coding nanti jadinya seperti ini ya. Oke. Nah, untuk yang pertama kita lakukan di sini adalah uji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk uji normalitas caranya seperti ini ya. Nah, untuk uji normalitas caranya klik analyze, kemudian kita pilih menu deskriptif, lalu kita pilih menu explore. Nah, kita gunakan ini ya, kita gunakan untuk perlakuan saja. Jadi yang kelompok ini tidak usah digunakan. Nah, ini seperti ini. Sorry, jadi untuk perlakuan ini masuk ke faktor, kemudian untuk kadar asam urat masuk ke dependent list. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik plot. Nah, ini kita lepas saja karena tidak digunakan. Untuk box plot pilih none. Kemudian kita centang normality plot with test. Continue. Nah, ini kita pilih plot ya. Nah, seperti ini lalu klik OK. Nah, ini untuk normalitasnya. Kemudian untuk yang hari sama ya caranya seperti tadi, deskriptif, kemudian explore. Nah, ini kita keluarkan dulu. Nah, kita masukkan perlakuan hari ke factor list, kemudian asam urat ke dependent list. Kemudian kita klik OK karena kita sudah setting ya. Jadi bisa langsung. Nah, ini ya. Nah, ini untuk normalitasnya. Jadi yang digunakan di sini adalah nilai dari Shapiro Wilk ya. Nah, ini. Nah, dikatakan normal jika ini ya, jika nilai signya ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini ada yang lebih kecil ya, tidak apa-apa, ini wajar dalam penelitian. Nah, kemudian untuk yang hari ya, asam urat hari. Nah, ini semuanya terdistribusi normal karena signya ini lebih besar dari 0,05. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah pengujian 3 pengujian sekaligus ya. Jadi pengujian univariate deskriptif, kemudian 2Y ANOVA, dan uji lanjut Duncan. Nah, caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian kita pilih menu ini ya, general linear model, kita pilih univariate. Oke, kita masukkan untuk ke kelompok sebelum dan sesudah. Nah, ke sini perlakuan sebelum sesudah ke fix factor, kemudian asam urat ke dependent variable. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita biarkan default, kemudian kita klik plot. Nah, untuk KL kelompok ya, kelompok sebelum sesudah, kita masukkan spread lines, kemudian PL ke horizontal axis, kemudian klik add. Nah, ini untuk menampilkan grafik ya. Continue. Kemudian untuk post hoc kita masukkan ya keduanya. Nah, kita centang Duncan karena kita gunakan Duncan. Continue, kemudian kita pilih menu option. Nah, kita centang ini descriptive statistik karena untuk uji deskriptif, kemudian kita centang homogeneity test ya karena kita nanti juga menguji homogenitasnya. Continue, lalu klik OK. Oke, nah seperti ini ya. Jadi ada warning di sini. Jadi post hoc tidak bisa dilakukan pada kelompok sebelum dan sesudah karena kurang dari 3 grup. Nah, ini ya. Jadi perlakuannya kan ini sebelum induksi dan setelah induksi, ini kan hanya ada 2 grup, jadi tidak bisa dilakukan uji Duncan. Namun ini bisa dilakukan uji NOVA. Jadi untuk Duncan itu minimal harus ada 3 data ya, 3 grup data seperti itu. Nah, yang bisa diuji Duncan pada sebelum dan sesudah ini adalah ini ya, pada perlakuannya. Nah, ini untuk perlakuannya kan ada 6. Nah, ini bisa diuji Duncan. Oke, jadi ini untuk analisis deskriptifnya yang ini ya. Nah, kemudian ini untuk uji homogenitasnya. Nah, untuk homogenitas yang digunakan adalah nilai based on mean. Nah, ini ya, based on mean. Nah, ini based on mean-nya di sini harus lebih besar dari 0,05 baru dikatakan datanya itu homogen.
Nah, ini nilainya 0,055, artinya data untuk sebelum dan sesudah ini ya, ini adalah homogen. Kalau misalkan lebih kecil bisa dibilang sebagai heterogen. Nah, ini ya. Oke, saya jelaskan dulu karena ini ujinya satu persatu ya, karena ada dua kelompok. Nah, untuk uji tuai ANOVA, nah ini ya uji tuai ANOVA yang ini. Jadi untuk tuai yang dilihat adalah tabel ini ya. Nah, ini test between subject effect. Nah, ini KL ini adalah kelompok kayak ini ya. PL ini adalah perlakuan, kemudian KL bintang PL artinya di sini adalah kelompok interaksi antara kelompok dan perlakuan terhadap kadar asam urat sebelum dan sesudah, seperti itu. Nah, di sini bisa diketahui untuk KL ya, ini kelompok itu nilai signifikansinya 0,000 dan semuanya juga sama ya. Artinya pada kelompok ini terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok sebelum dan sesudah. Kemudian pada perlakuan juga sama ya, terdapat perbedaan yang signifikan antara 6 perlakuan itu. Kemudian untuk interaksi juga ada signifikan. Jadi interaksi di sini maksudnya adalah ada hubungan ya antara kelompok dan perlakuan, seperti itu. Nah, ini interpretasinya bisa dibaca di sini. Saya lanjutkan dulu ya untuk pengujian selanjutnya, yaitu Duncan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk yang ini ya, untuk kelompok, karena ini hanya ada dua, yaitu sebelum dan sesudah, maka tidak bisa dilakukan Duncan karena minimal harus ada 3. Nah, yang bisa dilakukan adalah untuk yang perlakuan ya, karena perlakuan ini ada 6. Nah, ini signifikan ya. Oke, kita lihat ya uji Duncan-nya. Nah, di sini Duncan itu adalah ini. Nah, ini ya, ini adalah untuk uji Duncan-nya. Di sini ada subset ya, subset 1 dan subset 2. Nah, namun ini tidak bisa digunakan ya 1-2 ini karena nanti bingung penilaiannya, maka di sini saya ganti menggunakan subset ABC. Jadi 1 itu adalah A, 2 itu adalah B, dan seterusnya. Nah, seperti ini ya, supaya lebih mudah dipahami. Nah, kita lihat ya, untuk K negatif ini nilainya paling kecil. Dia berada di subset 1 atau subset A di interpretasi yang saya buat. Artinya adalah subset ini kan hanya A ini hanya 1. Jadi K negatif ini berbeda signifikan dengan seluruh perlakuan yang ada, seperti itu. Dan ini merupakan nilai yang terkecil. Kemudian untuk uji 2 sampai dengan uji 3 ini semuanya di subset 2 atau di interpretasi yang saya buat ini adalah subset B. Nah, untuk kelompok ini ya, yang masih dalam subset yang sama, itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun kelimanya ini berbeda signifikan dengan yang A, seperti itu. Nah, seperti itu ya untuk uji Duncan. Nah, ini untuk grafiknya nanti juga bisa di copy ya, tinggal di copy saja di kayak Excel, nanti dilakukan interpretasi. Oke, jadi seperti itu untuk pengujiannya. Dan untuk yang kedua ya, untuk yang hari, caranya sama seperti tadi. Jadi analyze, kemudian general linear model, kita pilih univariate. Nah, ini kita keluarkan, kita masukkan ya untuk kelompok hari dan perlakuan hari ke fake factor, kemudian kadar asam urat hari ke dependent variable. Oke, kita setting ulang di sini untuk plot. Kita masukkan sama seperti tadi, KL di spread lines, kemudian PL di horizontal, add, continue, post hoc kita masukkan keduanya, Duncan ya. Kemudian option ini deskriptif dan homogen, lalu klik OK. Ini untuk deskriptifnya ya, yang ini.
Kemudian ini untuk uji homogenitasnya, kita lihat untuk yang hari nilainya 0,004 ya, artinya lebih kecil dari 0,05, maka ini dapat dikatakan heterogen atau memiliki variansi yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk uji ANOVA-nya, ini seluruhnya signifikan ya, sama seperti tadi. Nah, ini untuk hari, karena ini ada 3, ini bisa dilakukan uji Duncan. Nah, ini masing-masing hari ini berbeda ya, berbeda signifikan. Nah, ini jadi untuk ANOVA ya, uji tuai ANOVA itu hanya bisa menjawab apakah ada perbedaan signifikan atau tidak. Nah, uji Duncan itu bisa menjawab yang berbeda signifikan itu mana, seperti itu intinya ya. Nah, di sini bisa diketahui, jadi untuk hari nilai asam uratnya paling kecil ya, subset A, kemudian 7 hari subset B, kemudian 1 hari subset C ya. Kalau di sini 1 2 3, di sini A B C. Nah, di sini bisa diketahui ya, kalau setiap perlakuan ya, setiap kelompok hari ya, setiap kelompok hari itu memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian untuk yang perlakuan ya, nah ini untuk yang perlakuan ini bisa dilihat ya, sama seperti tadi. Jadi A ini untuk yang paling kecil, kemudian ada B, kemudian yang D ini yang paling besar. Untuk cara membacanya sama ya seperti tadi. Oke, seperti itu ya untuk pengujiannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.